Sebelumnya Bapak Iwan dan Ibu Trisna, aku turut berduka cita atas kepulangannya Mbak Fitri. Ya, sekarang aku mau tanya Bu, mungkin kronologi awalnya seperti apa mungkin untuk kasus yang kemarin sempat terjadi itu? Berawal itu apa ya, dari ngopi bareng sama teman-temannya itu ya ke daerah Malabar. Nah dari situ biasa aja ngopi sama teman-teman sekolahnya. Nah dari situ pulang bubar dari Malabar juga bareng pulang, Oke. sama-sama pulang. Nah dari perjalanannya itu sampai berpisah masing-masing. Iya. Dari situ udah nggak ada kabar lagi. Oke. Nah mungkin akhirnya ya Bu, akhirnya Ibu mengetahui kondisi Fitri lebih lanjut kemarin itu mengetahuinya dari siapa dulu? Nah mungkin Bapak Iwan taunya dari mana Pak? Oke, mungkin agak lebih besar dikit Pak. Jadi dia beralibi alasannya jatuh dari motor. Oke. Alasan. Jadi pas hari Sabtu siang saya diajak tersangka dia nggak parkir bareng karena posisi lagi dia minta bantuan sama saya. Oke. Minta bantuan, tolong dibantu, ini lagi rame. Tapi kita nggak ada curiga sedikit pun ya masih tersangka itu. Oke. Nah mungkin akhirnya mengetahui ternyata tersangkalah yang melakukan hal tersebut gitu. Akhirnya setelah diproses mengetahuinya seperti apa tersangka yang melakukan hal tersebut. Jadi mungkin dia kesaksiannya malam sekitar jam 8.30an. Saya pulang ke rumah, dia telepon balik baru jam ke rumah saya. Dia telepon balik, ya bisa nggak balik lagi ke sini? Ada apa? Kata saya. Ini ada barang yang ketinggalan. Ya udah tunggu aja bentar balik lagi. Kita sampai di sana, dia minta maaf sama saya sambil nangis. Ya minta maaf kenapa itu kakak jatuh dari motor. Kan kalau kita berpikiran ya mungkin nggak ada berpikiran bahwa anak saya meninggal apa belum. Ya udah kata saya, kita bawa aja ke rumah sakit. Sekarang si kakaknya di mana? Di dalam buko, buko kosong gitu. Ya udah sekarang kita sama kita bawa ke rumah sakit. Pas dibuka kan keadaannya gelap ya, buko kosong. Mungkin nama pihak keluarganya pakai handphone disenterin. Pas yang lihat, aduh udah nggak tega gitu melihat si muka korban sampai hancur bagian hidung aja. Posisi muka udah membiru. Saya pegang kanan saya anaknya gitu. Pas saya pegang dia astagfirullah, saya kan uji dulu lah gitu. Ini anak udah nggak ada kata saya. Saya buru-buru pulang buat ngabarin orang rumah. Saya ada keluarga saya buat datang ke sana. Ya, mungkin kita juga sempat dijegat dulu ya sama pihak keluarga. Dari pihak keluarga itu dia jangan dulu temuin korban. Ada dari tim forensik mau datang katanya. Sudah tunggu sampai setengah jam pun nggak ada ya di situ. Ya, mungkin kita jadi kesal gitu ya. Saya langsung lapor aja ke Polres terdekat. Terus ditangani sama Polres itu. Ya alhamdulillah pihak polisi bisa menangani. Nah mungkin untuk sebelumnya Fitria itu mungkin pamitnya mau ngopi aja ya Bu. Dan Ibu tahu ngopinya dengan teman-temannya itu. Dia yang jemput. Dan pacarnya sendiri yang jemput. Sempat izin juga ke Ibu untuk berpamitan pacarnya? Cuman anak saya dari siang juga udah bilang posisinya dia nggak ke rumah, lagi kumpul di rumah saudara. Saudara saya itu yang ikut ngopi bareng. Jadi nggak sempet pamitan. Kalau anak saya iya, kata saya, Kak pulang jangan malam-malam. Iya mah, gitu aja, nggak ada sedikit pun firasat atau apa. Berarti memang Ibu tidak merasakan firasat sedikit pun ya? Nggak ada. Dari ayahnya juga semuanya juga nggak ada. Pihak tersangkanya juga bikin alibi itu dari IG ya? Ya, jadi kita istilahnya percaya dari omongan dia
IG anak saya tuh bilang minta dijemput di Cileput. Oke. Minta dijemput di jam 9 malam hari Sabtu malam. Yang katanya pas diselidiki dia sendiri yang bikin alibi. Ternyata dia yang mengetik hal tersebut. Sedangkan posisi dari hasil tim forensik, anak saya meninggal dari hari Jumat. Itu kabar hari Sabtu, berarti kan anak saya udah almarhum. Berarti itu rekayasa dia. Buat meyakinin saya kalau anak saya itu masih ada di daerah Cirebon. Oke. Mungkin kalau dari Pak Iwan dan Ibu Trisna sendiri, apakah mengerti motif pelaku melakukan hal tersebut karena apa mungkin alasannya? Saya sebagai ibu yang mungkin kan suka curhat gitu ya. Oke. Sempet sih orangnya itu posesif banget dari ke anak saya. Jadi anak saya tuh nggak boleh, istilahnya nggak boleh punya teman cowok, apalagi ya kontek-kontengan gitu nggak boleh. Jadi mungkin dari itu. Oke. Dan mungkin mohon maaf Bu, ini pacarannya mungkin sudah berapa lama ya? Mau 1 tahun. Mau 1 tahun. Nanti bulan Januari anak saya bilang. Oke. Nah mungkin kalau dari Pak Iwan dan Ibu Trisna sendiri melihat sosok pacar dari almarhum Mbak Fitri ini seperti apa Bu sosoknya? Selama ini baik, dia menunjukkan yang hormatnya dia kepada orang tuanya, datang ke rumah biasa gitu menemui anak saya. Malahan tiap hari ya ke rumah juga, hampir tiap hari. Baik, emang baik sama adik-adiknya, sama saya, keluarga, sopan lah istilahnya. Jadi nggak ada terpikir hal itu ya. Bakal kejadian seperti ini. Oke. Tapi kalau misalkan dari almarhum sendiri kan sering curhat-curhat ya sama ibu. Mungkin ada nggak Bu curhat yang mungkin sempat berantem besar sama sang pacarnya atau seperti apa? Berantem gitu. Iya itu katanya dari mungkin kejenuhan gitu, dia pengennya sih udahan. Ini yang ingin udahan posisinya anak saya, ibu. Oke. Bukannya ke saya aja, ke teman-temannya juga curhatnya. Sebenarnya dia pengen udahan, cuman susah. Si dianya itu balik lagi ke rumah, dianya nggak deket lagi. Jadi setiap ada yang deket itu sama si tersangka, apa ya sampai diancam kayak gitu. Terbalik, bukan si korban yang diputusin nggak mau, jadi yang si tersangka nggak mau. Yang saya tahu dari teman-teman saksi juga kita banyak ya, kita mengada-ngada teman-teman dari anak semuanya sampai itu kan udah jatuh korban, korban itu kan jadi si cowok udah deketin anak saya nggak boleh, makanya mau dipukulin yang dia. Oh gitu. Sebelumnya dia masuk polsek juga. Oh iya, katanya sempat ada masuk polsek juga ya Bu. Kerja anak saya, ya, istilahnya deket ya, bukan berarti pacar. Iya. Oke, berarti memang anaknya dibilang posesif ya Bu ke anak. Tapi setelah akhirnya mendengar kabar ini, Mbak Fitri akhirnya wafat juga. Nah, mungkin respon dari teman-temannya, mungkin gimana Bu? Respon dari teman-teman Fitri, apakah sempat ada yang ngadu ke Pak Iwan dan Bu Trisna kalau misalkan si pacar ini emang orangnya gini? Ada, itu salah katanya. Memang selama ini ya mungkin curhat sama teman, sama saudara gitu, seumuran gitu kan. Ya, sebenarnya gitu. Memang selama ini dia yang pengen anak saya yang pengen udahan. Cuman susah, mungkin terjebak ya. Dia juga diancam juga, diancam boleh sama cowok lain, cowok yang jadi istilahnya kalau dalam posisi seperti ini anak saya mengorbankan dirinya karena ya nggak bisa lepas yang daripada orang lain yang jadi korban kembali seperti kemarin itu. Oke. Nah mungkin ini kan mereka si Fitri ini kan pergi dari hari Jumat ya Bu ya, dan akhirnya Kamis malam dan ditemukannya hari Sabtu ya. Akhirnya mengetahui bahwa Sabtu malam sudah tiada gitu, dan mungkin mohon maaf setelah akhirnya mendengar kabar tersebut, mungkin respon dari Pak Iwan dan Bu Trisna seperti apa? Saya mendengar kabar dari ayahnya itu habis dipanggil sama dia. Iya. Mungkin kalau dibilang itu semuanya pasti ya kaget, benar-benar kaget. Saya nangis keras-kerasnya, keras sadarkan. Entah itu apa ya, orang-orang udah pada kumpul, saya nggak sadarkan diri. Saya cuma nggak percaya anak saya sampai secepat itu dengan istilahnya dengan apa kejadian seperti ini ya. Oke.
Kalau dari Bapak Iwan mungkin mungkin agak lebih besar dikit pasarnya. Kepada pihak kepolisian minta yang seadil-adilnya buat anak saya. Minimal dihukum seumur hidup, yang maksimal ya nyawa dibagi nyawa. Oke. Nah, mungkin kalau di mata sebagai orang tua, di mata Pak Iwan dan Ibu Trisna gitu ya, sosok almarhum ini anak yang seperti apa, Bu? Pak? Oh ini. Oh sebentar lagi ya, Bu ya. Kalau dibilang emang dia anaknya keras kepala ya, tapi dia itu baik. Baik banget gitu. Orangnya tak pernah bergaul sama tetangga terdekat. Itu main juga sama teman sekolahnya yang dekat sama dia aja. Dan mungkin sekarang kondisi pelaku di mana, Bu? Akhirnya sudah di penjara atau ditahan? Dan mungkin respon keluarga pelaku seperti apa, respon keluarga pelaku mengetahui anak dari Bu Trisna dan Pak Iwan? Udah pada tahu. Apa pihak keluarga tidak ada yang meminta permohonan maaf? Pas ditemukannya keluarganya ada. Sampai sekarang tidak ada permohonan maaf. Mungkin dan kabarnya juga kan ini Pak Iwan dan Bu Trisna melaporkan tanpa ada pengacara, betul, tanpa ada pengacara, dan akhirnya bisa diproses penjara selama 15 tahun. Dan Pak Iwan juga sempat nggak terima ya, hanya diproses 15 tahun gitu. Mungkin kita bantuannya dari media, jadi bisa ditangani sama media ya. Ada dari media sampai saya panggil ke sini ya. Mungkin saya hanya bisa dengan cara seperti itu minta dukungan. Terima kasih.